isi hatiku kau tahu. Dan bawaku Haleluya. untuk lebih dekat lagi padamu. Yes, amen. Haleluya. Tinggal dalam indahnya dekapan. Tinggal dalam indahnya dekat. Tinggal dalam indahnya kasih-Mu. Sungguh kami merasakan indah di hadapan Tuhan. Tidak ada tempat yang paling indah selain tinggal dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk dengar firman Tuhan. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu ini Tuhan. Dan berkati jemaat-Mu. Mereka boleh duduk diam, mendengar Engkau berbicara. Lewat hamba-Mu lah Engkau akan menyalurkan berkat firman itu. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, tidak terasa minggu depan kita merayakan Natal. Ingat Bapak Ibu, minggu depan kita merayakan Natal. Ibadahnya sore ya, jadi pagi tidak ada ibadah, tapi sore hari ada ibadah perayaan Natal. Sudah beli baju baru? Sudah beli jas saudara? Puji Tuhan. Yang belum boleh angkat tangan. Nanti minta sama Tuhan Yesus ya. Kalau ibu guru nggak punya blazer kebangetan ya kan. Ngapusi berarti kalau angkat tangan. Ibu guru sudah punya 2 kayaknya ya. Kepala sekolah lagi. Baik Bapak Ibu, mari kita buka masih di suasana Natal, khotbahnya pun tentang Natal. Mari kita buka di dalam Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-23. Injil Matius pasal yang pertama atau pasal 1, ayat yang ke-23. Oke ya, sound systemnya sudah enak gini, jangan diudik-udik dari belakang supaya tidak mengganggu kebenaran firman Tuhan. Yuk buka semua. Yang sudah ketemu katakan oye. Wah, sudah ketemu semua. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Katakan amin. Bapak Ibu, ayat ini hampir setiap tahun dikhotbahkan. Bahkan di hari-hari biasa orang tidak khotbahkan ini. Lebih banyak orang khotbahkan di perayaan-perayaan Natal. Natal keluarga, Natal perusahaan, Natal gereja, Natal apapun. Hampir rata-rata khotbahnya adalah tentang Immanuel. Ya, seorang anak laki-laki lahir bagi kita semua. Dan itu saudara sudah dinubuatkan 2000 tahun yang lalu oleh Nabi Yesaya. Itu sudah dinubuatkan. Kalau saudara pakai HP saudara, di situ ada titik bintang. Lalu ketik, lalu dipencet, itu akan muncul kata Immanuel itu ada di kitab Yesaya Bapak Ibu. Lalu juga ada kalimat kata Tuhan menyertai kita itu di kitab Ulangan Bapak Ibu. Jadi kata Immanuel itu sudah dinubuatkan 2000 tahun yang lalu Bapak Ibu. Nah, saya coba tulis di sini ya coba. Kalau saudara nanti bisa dilihat di rumah, kalau nggak salah di Ulangan pasal. Coba ya kita baca saja.
Itu sudah ditulis itu di 2000 tahun yang lalu. Ya, dalam Yesaya 7 ayat 14 berkata begini. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Itu di kitab Yesaya. Dan digenapi di dalam Injil Matius. Nah di Injil Matius inilah betul-betul Yesus yang lahir itu dia adalah Immanuel. Ayat yang lain mengatakan Raja Damai. Ayat yang lain mengatakan dia adalah terang dunia. Ayat yang lain mengatakan dia adalah Mesias. Ayat yang lain mengatakan dia adalah seorang hamba yang diurapi. Dan ayat yang lain mengatakan dia adalah firman itu sendiri. Nah pagi hari ini saudara, saya mau jelaskan kenapa Immanuel. Karena pada waktu itu dunia itu gelap. Orang-orang kehilangan arah. Orang-orang sudah tidak rohani lagi. Mereka hidup di jalan yang tidak benar. Maka mereka perlu yang namanya Immanuel. Supaya mereka tidak tinggal di dalam kegelapan. Lalu Bapak Ibu, kalau kita lihat di Ulangan 31 ayat 6, bukti Tuhan menyertai bangsa Israel pada waktu itu. Dikatakan begini, Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ini Immanuel yang kita kenal dengan Yesus Kristus. Dia menyertai kita. Dunia gelap Bapak Ibu. Kalau zaman dulu mereka mengalami yang namanya musuh demi musuh ketika berjalan menuju tanah Kanaan. Banyak musuh yang merintangi mereka. Mereka perlu Tuhan. Mereka perlu penyertaan Tuhan. Di ayat 8 dari Ulangan 31 dikatakan, sebab Tuhan dia sendiri yang akan berjalan di depanmu. Dia sendiri yang akan menyertai engkau. Diulang lagi di ayat 8. Dia sendiri, Allah sendiri yang akan menyertai engkau. Itu arti kata Immanuel. Makanya di Injil Matius dikatakan memberi nama Immanuel yang artinya Allah menyertai kita. Nah, Bapak Ibu, maka dari itu di zaman sekarang Allah itu sudah menyertai kita. Penyertaan Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Kita berjalan kemana saja, ada Allah di dalam kehidupan kita. Coba katakan Immanuel. Allah beserta saya. Jadi saudara tidak perlu takut lagi. Mau bisnis tidak usah takut. Mau pergi jauh tidak usah takut. Mau menjalani hidup tidak usah takut. Bahkan menjalani hidup rumah tangga ini yang baru-baru menikah ini. Yang baru 1 tahun, 2 tahun, 2 bulan, 3 bulan, 4 tahun menikah. Ini rawan-rawan konflik. Disitulah perlu Immanuel. Perlu merasakan Immanuel. Dan Bapak Ibu, di perayaan Natal ini juga ada pesan Tuhan buat kita. Karena Allah sudah menyertai kita, maka kita harus hadir di tengah-tengah dunia sebagai apa saudara? Terang. Yesus hadir di dunia sebagai Allah Immanuel, menyertai orang-orang karena pada waktu kegelapan terjadi. Nah kita sekarang sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, kita pun harus bisa jadi terang bagi dunia ini. Dunia ini masih gelap saudara. Masih banyak orang yang berbuat jahat. Masih banyak orang yang belum tahu kebenaran. Masih banyak orang yang belum ngerti budi pekerti. Itu tandanya mereka masih gelap. Mereka perlu apa saudara? Terang. Jadi dunia gelap. Dunia perlu terang. Dan terang itu adalah Kristus. Coba kita buka. Yohanes 8 ayat 12.
Di dalam kitab Yohanes 8 ayat 12 berkata begini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai. Maka akan mempunyai apa saudara? Terang yang hidup. Ada terang yang mati. Apa itu? Lampu ini terang, tapi mati. Karena dia tidak bisa bergerak. Tapi saya, Bapak Ibu adalah terang yang hidup. Terang yang bisa berjalan. Terang yang bisa tinggal di mana saja. Maka kalau dunia ini gelap, banyak orang yang tinggal dalam kegelapan. Kehadiran Bapak Ibu di tengah-tengah dunia yang gelap ini akan memberi apa? Terang. Jadikan aku terang-Mu, Tuhan, di sekolah. Ya, anak-anak betul. Di sekolah, di rumah, dan di mana saja, bagaikan lilin yang menerangi di tengah kegelapan dunia. Lagi nyanyi asik, ada kode baterainya mau habis. Kalau baterainya habis, buyar semua saudara. Catatannya hilang kan gitu. Tapi tenang saudara, ada serepnya. Haleluya. Jadi kita ini adalah terang-terang kecil yang harus bisa menerangi dunia yang gelap ini. Di hari Natal ini, Yesus Immanuel, Yesus yang juga terang itu, sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan kita, kata firman Allah tadi berkata apa saudara? Akulah terang dunia itu kata Yesus. Lalu di kalimat yang terakhir, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Kita adalah Yesus kecil. Kita harus jadi terang di dunia kecil kita. Di mana tadi kalau anak-anak sekolah? Di sekolah. Anak-anak kuliah? Di kuliah. Yang bekerja? Di tempat pekerjaan. Lalu di rumah, kenapa di rumah harus jadi terang? Coba, kalau saudara berantem lulus sama istri atau suami, jadi terang sama tetangganya? Tidak jadi terang. Harus jadi terang. Yesus sang terang dunia itu sudah lahir. Dan terang itu sudah ada dalam hidup kita. Dan kita juga harus menjadi terang. Maka kita lihat Yesaya 60 perintahnya apa? Yesaya 60 pasal 1 dikatakan demikian. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ini loh saudara Natal. Terang itu sudah datang. Maka kita harus bangkit di hari Natal ini untuk menjadi terang. Lalu caranya jadi terang bagaimana Pak Gembala? Kalimat yang pertama dikatakan bangkitlah. Kata bangkit itu duduk apa tidur? Mari saudara saya undang kita bangkit berdiri semuanya sebentar. Yuk berdiri. Nah sudah duduk lagi. Itu namanya bangkit saudara. Saudara mau jadi terang tapi jago terus
tidur tidak mau bergerak, bagaimana bisa jadi terang Bapak Ibu? Bangkit, keluar, bangkit, beranjak, berjalan, dan jadi terang. Sebenarnya momen Natal ini momen yang paling penting, paling tepat untuk kita jadi terang. Saya harap setelah saudara dengar khotbah ini, pikiran saudara dibukakan, walaupun sudah ada yang melakukan. Mulai beranjak, bangkit, bergerak untuk jadi terang. Karena terangmu bercahaya. Kalau saudara jadi terang, maka kemuliaan Tuhan itu turun atas kita, katakan amin. Saya ulang lagi, kalau kita jadi terang, dan terang itu ada dalam kita, maka kemuliaan Allah itu akan turun atas kita. Nanti orang bertemu dengan kita akan berkata, wah, ganteng sekali kamu. Haleluya. Ketika orang lihat kita, weh, wajahnya bersinar. Karena ada terang kemuliaan Allah. Caranya gampang. Tidak perlu buka ayat. Ayatnya terlalu banyak. Yang pertama, caranya gampang. Jadi terang itu, bangkit, itu caranya. Ayatnya ada kan? Bangkitlah, itu caranya. Artinya jangan diam saja, tapi lakukan sesuatu. Menjadi pertanyaan kita, apa yang harus dilakukan? Sederhana. Ini hari Natal. Ini bulan Natal. Berikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Saya ulang lagi. Berikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Natal itu Yesus. Natal itu kasih. Ingat itu saudara. Nah karena kita ini terang. Arti kata lain secara eksplisit jadi terang itu adalah menjadi berkat bagi orang yang membutuhkan. Mulai agendakan. Natal ini aku mau memberi kepada siapa ya? Sudah siapkan saudara? Apa yang mau diberi kepada orang-orang? Mungkin bagi berkat kepada janda-janda. Mungkin bagi berkat, ya, yang janda jangan merasa saya janda, jangan. Kemarin saya KKR di Rembang, maaf yang janda-janda tidak usah tersinggung. Waktu Natal di Rembang, KKR di Rembang kemarin, kami kan bersama dengan pengusaha. Yang hadir, yang dapat paket itu 200 janda, saudara. Jadi ibadah 450 orang itu yang 200 janda. Berbahagialah yang janda, koncone akeh. Dia dapat berkat, waduh berat saya ngangkatnya tuh, waduh berkat banyak. Tidak peduli kaya miskin yang statusnya janda, itu dikasih berkat. Itu namanya bentuk perhatian. Saya percaya kok dikasih pasti senang sekali. Coba ini Mbak Win ini, tiba-tiba ada orang kasih amplop 1 juta. Senang enggak Mbak? Wah senang katanya. Mulai berbagi kasih itulah terang. Berbagi kasih itulah kasih Allah ada dalam hidup itu. Natal adalah terang. Dan terang itu sudah muncul dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah menyertai kita, memberkati kita, yuk bangkit jadi terang. Tanda kutip ya. Tidak harus, ini saya khotbah gini terus dibilang, wah Pak Timo Natal nih, minta berkat Pak Jemaat. Enggak. Saya sudah cukup diberkati di gereja ini. Jemaat sayang sama saya. Coba berikan kepada yang lain, tidak harus kepada saya. Cuman kalau lupa saya juga kebangetan kan. Coba belajar berikan kepada orang lain. Saya dulu sama istri, ada satu gereja yang menggerakkan jemaatnya, memberikan uang 20.000 kepada orang yang membutuhkan. Wah keren ini, gereja ini saya bilang keren. Itu satu gereja jemaatnya ribuan, lakukan yang sama, 20.000 kasih kepada orang yang membutuhkan.
pada waktu saya tersinggung saudara ketika dikasih sama istri. Pak, saya disuruh Tuhan, suruh memberkati Bapak gitu. Padahal saya punya uang 50.000. Di dompet saya pasti ada uang lebih dari 50.000. Ini tiba-tiba ada seorang ibu disuruh Tuhan kasih amplop isinya 20.000 atau 10.000 dulu ya. 10.000 malahan. Tapi dia berkata disuruh Tuhan. Coba. Setelah saya terima sedikit, kok ngenyek aku begitu pikirku. Tapi setelah saya renungkan, saya baru berpikir bahwa orang itu, 10.000 buat orang itu mungkin berat. Tapi dia sedang belajar untuk berbagi. Amen. Dia sedang belajar untuk berbagi pada waktu itu mau Natal. Berbagi di hari Natal. Kemarin pastori sudah ada yang berbagi. Ada daging ayam, ada mie goreng, ada gedang 1 rit sisir. Wah, ada sapinya ya. Itu namanya sedang berbagi kasih di hari Natal. Lalu biasanya kalau Natal ada yang berbagi roti ke pastori. Tapi coba kita mulai melangkah, tidak hanya pastori yang dikirim. Tapi orang yang membutuhkan. Sisipkan berkat-Mu untuk mereka. Itu kalimatnya semua dari gereja. Ya. Kasih Natal, kasih Paskah, gereja berbagi. Itu sudah adopsi oleh mereka. Nah kalau mereka saja adopsi kita yang sebenarnya yang buat ide itu, yuk jadi terang. Mulai berbagi kepada orang yang sederhana. Siapa Pak Timo? Sederhana. Saya ulang lagi, tidak harus pendetanya. Contoh, saudara punya karyawan. Di hari Natal ini, coba kasih aja dia uang. Atau baju 1. Ini berkat Natal. Kasih kalimat berkat Natal. Saudara sedang menunjukkan Natal itu adalah kasih. Dan saudara sedang menunjukkan bahwa saudara itu adalah terang bagi dia. Siapa tahu loh yang dikasih itu sedang apa? Membutuhkan. Saya kemarin di WA teman di Messenger, dari teman dari Nias. Pak, kami mau Natal. Bagi berkatnya Pak. Saya bilang, sabar ya. Nanti kalau saya diberkati, kamu pasti kecipratan. Ya, teman-teman kami di Nias itu, ibadah saja kursinya itu masih papan, cuman ditotok gitu tok. Masih pakai geribek, atapnya itu masih, waduh. Mungkin sudah tidak harus terlalu jauh ke sana. Tapi kalau saudara mau berbagi, Pak Timo titip kasih ke hamba Tuhan yang membutuhkan, saya akan terima. Saya akan salurkan, saya akan kasih fotonya, videonya, kasih ke saudara. Atau enggak usah jauh-jauh. Tetangga saudara kalau ada yang janda, berikan berkat-Mu untuk mereka. Atau saudara punya teman yang saudara, di mata saudara dia butuh sekali. Coba berbagi dengan kalimat berkat Natal. Amin. Berkat Natal. Saya bersyukur kemarin ada anak Tuhan yang berkata, belum saya belikan, tapi dia sudah dibelikan orang. Ini saya dikasih jas sama bapak itu. Dalam hati saya nangis. Ternyata ada orang yang mau peduli sesama jemaat.
Saya kemarin beli 6 biji jas. Kami berikan untuk jemaat. Yang enggak ngerti jas itu apa. Bahkan yang sudah saya kasih jas, tadi masih minta jas. Karena dia enggak sadar, yang kemarin saya kasih itu adalah jas. Coba bayangin saudara ya. Udah saya pilihkan yang bagus, ini buat kamu. Dan tadi pagi masih minta celana sama minta jas. Saya belum punya jas, Pak. Saya pikir yang kemarin itu jas deh. Oh itu toh gitu saudara. Ini contoh sederhana saja saudara. Kalau dibilang saya nggak punya uang, saya nggak punya uang banyak. Tapi semua yang jemaat beri kepada saya bagikan lagi ke jemaat orang lain. Itu namanya berbagi kasih. Kita ini adalah terang. Saya juga masih menunggu kado dari anak saya. Haleluya. Saya ngajari anak saya harus berbagi. Ya, kalau Rebel kan belum kerja. Dia menerima kalau dia. Amin, saudara? Mau jadi terang? Sederhana. 10.000, 20.000, 100.000, gede nih 500.000. Berkati orang yang membutuhkan. Makanya saudara PR kita, besok Natal besok, ajak teman kita yang betul-betul dia tertarik dengan kekristenan. Ajak dia. Kalau perlu kasih berkat dia. Disitulah kesempatan Bapak Ibu menunjukkan bahwa kita itu terang. Dan besok dia akan lihat drama, akan lihat mendengar firman Tuhan. Mas Anto, ini dulu jadi anak Tuhan hanya karena diajak Natal. Ini saksi hidup, saya tanya kemarin. Mas Anto. Berdiri mas, coba mas. Coba, ini yang namanya Mas Anto ini. Nah, ada buktinya. Cuman ada yang ngasih uang apa enggak tahu dulu. Terus sekarang bawa temennya sebelahnya. Saya lupa namanya mas. Stefan. Gantengnya bukan main mas. Silakan pilih mas. Sama anak Tuhan. Daripada enggak anak Tuhan itu ini gantengnya rak karuan saudara ya. Haleluya. Tapi ojo sisni bojo ya mas. Saudara, belajar jadi berkat. Saya lihat ada satu anak Tuhan yang, dan sekarang tak lihat udah mulai melebar, anak-anak Tuhan yang lain mulai tiru. Mulai disiapkan amplopnya. Saya datang ke rumah itu, dia amplop sudah disiapin banyak. Ini untuk Pak Timo, ini untuk Bu Linda. Terus Bu Linda berkata, loh kok saya dikasih sendiri? Ya biar enggak minta Pak Timo katanya. Haleluya. Ini kesaksiannya luar biasa. Stop di sini dulu. Nah kenapa saya dapat berkat yang cukup besar? Waktu Natal di Rembang, saudara, saya pakai jas yang paling mahal jas saya. Makanya orang melihat, wih Pak Timo ganteng sekali. Saudara bisa lihat videonya, aku kelihatan ganteng. Tapi ketika ngomong haleluya, enggak jadi ganteng karena ompong. Jas saya itu paling mahal dalam sejarah hidup saya. Dan itu juga berkatnya dari jemaat yang ulang tahun kemarin, gitu kan? Saya belikan jas 800.000. Begitu saya naik mimbar mau khotbah, ada hamba Tuhan yang jawil. Pak Pendeta, nanti jasnya buat saya ya Pak setelah khotbah. Coba. Sementara saya khotbah, saya bergumul suara. Berikan jasmu dia, berikan jasmu buat dia. Lalu saya turun dari mimbar selesai khotbah. Baru duduk minum, orangnya tiba-tiba datang dari belakang jawil. Pak Pendeta, jasnya buat saya. Saya bergumul sama Tuhan. Tuhan, ini jas mahal, ini jemaat yang beri, ini jemaat yang belikan. Ini duit jemaat Tuhan. Aku harus tunjukin ke jemaat bahwa duit dari jemaat itu ini loh tak buat beli ini. Jangan keraskan hatimu. Berbagi dan jadi berkat.
Waduh, mau nangis kok isin, orang nangis kok eman-eman gitu saudara ya. Tuhan, jangan, engkau bojoku mesti ngamuk. Bojomu urusan Tuhan katanya. Tenan saudara. Ya wis, tak copot, nek pas gawono, nek ora pas tak tinggo nek saya bilang. Wong iki gede saudara. Kok iso pas saudara? Aku heran saudara. Wong iki gede lho saudara, iso pas. Wong dinggo aku ora tak kancingke lho. Dinggo dhek iso pas. Jebul ketoke gede tapi pas saudara. Saya berkata, ya Tuhan, ya harus ikhlas, pas kok. Begitu naik mobil, istriku bertanya, "Pah, jasnya mana?" Nah ini dia saudara, mau ngomong dikasih orang kok diamuk. Orang ngomong dosa. Tadi itu kasihan loh mah, orangnya kasihan loh mah. Ya akhirnya saya kasih jasnya mah. Ternyata bojoku ngomong, ya nggak apa-apa. Tuhan juga teguhkan saya tadi kok. Wow, saya berbunga-bunga saudara. Haleluya. Dan kemarin juga jas istri saya yang paling bagus mungkin dalam hidup dia. Juga 2. Jemaat suruh milih yang mana. Ternyata jemaat milih yang ini. Sing punya istriku yang paling bagus. Ikhlaskan saya katakan saudara. Tapi saudara di balik itu saudara ada anak Tuhan yang tadi saudara ada 2 kali berkat besar. Yang pertama tulisannya buat Pak E, yang satu buat Mak E. Wow, dibuka dapat jas 1. Kemarin dapat berkat lagi. Ini untuk Pak Timo, ini untuk Bu Linda. Bojoku dengan santainya, "Loh kok saya kan enggak dapat dulu. Ini kok saya dapat?" Ya, biar enggak minta Bu Linda. Akhirnya kemarin kita pulang langsung ke ada. Saya beli jas lagi saudara. Artinya menabur jas dapat jas. Ada yang mau menabur mobil buat pastori? Loh ini saya menantang saudara. Betul gak? Ini loh saya tantang kemarin. Kalau Mas Damar mau komitmen pelayanan sungguh-sungguh, mobil itu kecil. Minggu lalu dia bawa mobil. Om Timo doakan, ini saya baru beli. Haleluya. Tapi saya lihat dia orangnya tidak pelit, dia suka menabur. Haleluya saudara, mau jadi terang? Ya, enggak usah mahal-mahal, enggak harus gede. Tapi kalau memang digerakkan Tuhan gede, ngasih gede apa? Pulang dari tempat ini, jalan ketemu orang di jalan, lihat pengemis atau lihat pemulung, kasih dia 10.000, itu berarti buat dia saudara. Itu kita sudah jadi apa? Terang di hari Natal ini. Terlebih-lebih kalau saudara persiapkan. Haleluya, dipersiapkan dengan baik. Tadi malam anak saya cerita, "Pak, saya dikasih uang 100.000. Sama siapa? Sama ini." Saya nangis saudara. Yang selalu saya doakan. Dia beli, ini saudara. Beli itu. Tiangnya tok itu 400.000 saudara. Tapi anak Tuhan ini sepertinya diam. Tapi di hari Natal ini dia persembahkan itu saudara. Splash sama apa mas? Yang kelinding-kelinding itu mas? Saya nggak tahu namanya, pokoknya bunyinya kelinding-kelinding itu saudara. Dan saya sudah ngidam-ngidam dari dulu itu gereja kalau ada itunya anak ya kelinding-kelinding gitu. Ini juga perlu diberi kaca saudara. Banyak tempat untuk saudara menabur dan jadi terang. Tidak harus di gereja. Di gereja baik. Tapi di luar sana juga masih banyak orang yang tinggal dalam kegelapan, dalam kekurangan. Mereka yang membutuhkan. Makanya ada lagu. Mereka berluka. Terus nih. Kasihan. Nah, besok dinyanyikan. Ya, besok dinyanyikan ya? Bukan? Oh itu Immanuel ya. Wah,
Besok anak-anak muda latihan lagu ini, keren sekali ya. Mereka perlu Tuhan, mereka perlu kita. Mereka perlu Tuhan. Natal adalah Yesus. Natal adalah berkat. Sampai hari ini belum ada tanda-tanda orang kasih saya door prize. 3 tahun berturut-turut ada door prize. Tahun ini tidak ada. Tapi saya mau tantang Bapak Ibu Saudara. Tidak harus kasih door prize di gereja. Tidak harus kasih kado di gereja. Cuk, melangkah keluar. Bergerak keluar. Kasih mereka. Mungkin ada saudara seiman yang membutuhkan. Bahkan mungkin orang, saudara sepupu kita yang sedang membutuhkan. Berbagi kasih lewat Natal. Tulis di amplopnya berkat Natal untuk kita semua. Saudara sudah melakukan firman Tuhan. Bergerak, bangkit, dan jadi terang. Tidak usah khawatir, khotbah beberapa minggu yang lalu. Orang pelit justru malah semakin miskin. Tapi orang yang suka memberi, dia semakin diberkati Tuhan. Walaupun ini tidak ada konteksnya dengan itu. Konteks ini adalah kita anak Tuhan, kita sudah disertai Tuhan, kita anak terang, maka kita harus jadi terang buat dunia. Bagaimana cara jadi terang? Bangkit dan mulai berbagi kasih lewat kado Natal. Tuhan Yesus memberkati. Mari tutup Alkitab kita. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Yuk angkat pujian yang dijadikan aku terangmu Tuhan. Yang anak-anak katakan di sekolah, Bapak Ibu di rumah, semuanya, dan di mana saja, bagaikan lilin yang menerangi di tengah kegelapan dunia. Sambil duduk nyanyikan ini dengan sungguh-sungguh. Jadikan aku terangmu. Anak-anak sekolah katakan di sekolah, Bapak Ibu di rumah, semuanya, dan di mana saja, bagaikan lilin yang menerangi di tengah kegelapan dunia. Ibu Menik berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik, yaitu persembahan puluhan kita. Kolektan bisa maju ke depan. Mari kita angkat dengan satu pujian. Aku diberkati, aku dilimpahi.